Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinal Ilham, NIM 21030603 dari kelas PTMC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum anatomi dan fisiologi, yaitu hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu merupakan sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang dapat mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama itu memakan makanannya dengan mentah, yang kedua memuntahkan kembali makanan dari setengah pencernaan lalu dikunyahnya kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika dari hewan kambing. Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia, family Bovidae, ordo Ariodactyla, genus Capra, spesies Capra sp. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ pada tragus digestivus. Yang pertama ada caphomoris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Pada tragus digestivus memiliki rahang yang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi yang tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi geraham depan atau premolar dan gigi geraham belakang atau molar yang dapat mengunyah makanan. Selanjutnya ada digosteria. Selanjutnya ada diasteripa atau bagian tanpa gigi untuk tempat menjalurkan lidah. Lidah berguna untuk merengut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya ada saliva yang merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua ada paring atau pangkal dari kerongkongan. Yang ketiga ada esofagus, lanjutan dari paring masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada vertikulus di rongga abdomen yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung, yang makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Nah, selanjutnya itu ada ventriculus atau lambung yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada rumen atau perut besar. Kedua ada retikulum atau perut jala. Yang ketiga itu ada omasum atau perut yang berbentuk seperti lembaran-lembaran buku. Yaitu ada intestinum tenue atau dinding usus halus yang memiliki dinding kecil yang memiliki panjang mencapai 40 meter dan dalamnya itu memproses pencernaan, absorpsi dan fermentasi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum bentuk melingkar seperti huruf U yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Yang selanjutnya ada jejunum atau lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Yang ketiga ada ileum yang bermuara di sekum yang berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang diserap oleh jejunum. Yang kelima itu ada intestinum crassum atau susu besar yang memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang berfungsi sebagai memproses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin dan mengurangi keasaman dan mencegah terjadinya infeksi. Yang keenam itu ada rektum yang berfungsi penyimpanan feses untuk sementara waktu. Yang tujuh itu ada anus, sisa ampas makanan yang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan. Yang pertama itu pakan masuk ke dalam caphomoris atau mulut. Pada proses ini terjadinya proses pengunyaan oleh makanan yang dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase. Selanjutnya makanan masuk ke esofagus yang akan disalurkan ke dalam rumen. Pada rumen ini makanan akan diubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bulus yang akan dimuntahkan kembali untuk dimamah kembali. Pada proses ini dinamakan proses remastikasi. Yang
kemudian selanjutnya itu bulus akan kembali ke dalam rumen untuk dicerna oleh enzim-enzim makroba rumen dan yang akan juga menjadi namanya digesta. Setelah itu makanan akan direneskan menuju retikulum. Pada retikulum ini makanan akan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa yang akan terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang akan masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke omasum, di mana pada omasum ini memiliki lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar yang menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke abomasum yang akan pada proses ini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah itu makanan akan dicerna di abomasum. Makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue atau usus halus. Pada usus halus ini memiliki panjang 40 meter dan terjadi ada proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu proses penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu lanjut ke intestinum crassum atau usus besar yang akhirnya akan proses yang akhirnya akan keluar melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Rumen berfungsi tempat penyimpanan makanan sementara yang telah ditelan. Retikulum tempat perubahan enzim-enzim yang dapat mengubah makanan menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Selanjutnya omasum membantu makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim serta menyerap air, asam lemak tertentu dan natrium yang terdapat pada hijauan pakan. Selanjutnya ada abomasum yang berfungsi tempat fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Dan terakhir ada intestinum tenue berfungsi menyerap sari-sari makanan yang sudah diproses dalam lambung serta lalu disalurkan ke seluruh tubuh sehingga menjadi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mikroba yang terdapat dalam rumen. Mikroba yang terdapat dalam rumen ini terbagi menjadi 4 jenis mikroorganisme aerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama itu ada bakteri selulolitik. Bakteri ini menghasilkan enzim selulosa dari hidrolisis glukosa yang dapat menghidrolisis hemiselulosa. Adapun beberapa contoh dari bakteri selulolitik adalah Bacteroides succinogenes dan Clostridium acetobutylisum. Kedua ada bakteri hemiselulotik, merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisis selulosa antara lainnya Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga itu ada bakteri proteolitik yang merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh dari bakteri ini antara lain Bacteroides amylophilus dan Clostridium sporogenes. Yang terakhir ada Bacillus licheniformis. Yang keempat itu ada bakteri metanogenik yang merupakan bakteri pembentuk gas metan. Ya, adapun contoh dari bakteri ini yaitu Methanobacterium ruminatium dan Metaopterium formicium. Yang kelima itu ada bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri yang menggunakan gliserol dan sedikit gula, sementara ini beberapa spesies lain
yang dapat menghidrolisis asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisirkan asam lemak rantai panjang menjadi keton. Adapun contoh dari bakteri lipolitik antara lain Anaerophiliprio lipolitica dan Selemonas ruminatium. Yang keenam itu ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bakteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan, butiran maupun pati, yaitu Propionibacterium Selemonas lactilitica. Yang ketujuh itu ada bakteri pemakai gula, yaitu sugar utilizer bakteria. Hampir semua bakteri memakan polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang ke-8 itu ada bakteri ureolitik. Bakteri ini memiliki jenis bakteri ureolitik yang menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh dari bakteri ureolitik ini adalah Streptococcus sp. Yang ke-9 itu ada protozoa. Protozoa ini terdapat di dalam rumen adalah Ciliata. Meskipun flagellata juga banyak dijumpai, Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata ini dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, ordo Otodiniomorphida. Yang ke-10 itu ada fungi atau jamur. Jamur ini sangat berperan dalam komunitas mikroba rumen. Jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, jamur juga sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh dari jamur dalam rumen antara lain jamur Picomicotes. Terima kasih, sekian dari video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.